Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita akan mengunjungi Istana Raja Ampat di Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat. Raja Ampat dalam bahasa Minang disebut dengan istilah Rajo Nan Barampe, yaitu 4 orang raja yang berkuasa di alam Serambi Sungai Pagu. Sungai Pagu dahulu merupakan sebuah kerajaan dan mengalami masa jayanya sekitar abad ke-18 dan 19 Masehi. Untuk mengunjungi Istana Raja Ampat di Sungai Pagu, dari Padang kita akan menempuh jarak 132 km dengan waktu tempuh sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan melalui jalan berliku di gugusan Bukit Barisan dengan pemandangan yang menawan. Perjalanan dimulai dari Bandar Udara Minangkabau menelusuri Kota Padang. Jalan mulai mendaki dan berliku, menaiki Bukit Barisan yang hijau dan lebat, melintasi jalan Sitinjau Lawi yang sangat terkenal karena belokannya yang patah, dan dari panorama satu ini Kota Padang terlihat terhampar beserta lautan Samudra Indonesia. Sebelum sampai di perkantoran Bupati Kabupaten Solok, kita akan berbelok ke kanan di Tugu Lubuk Selasih. Kalau lurus jalannya ke arah Kota Solok, sedangkan kita berbelok ke arah kanan menuju Muara Labuh. Di perjalanan kita akan melewati perkebunan teh kayu jauh di kaki Gunung Talang. Setelah itu kita akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat menawan, melewati pinggiran danau di atas yang berhawa dingin. Dilanjutkan dengan perjalanan menelusuri bukit menghijau dengan latar belakang puncak Gunung Kerinci yang terlihat dari kejauhan. Selepas melewati jalan berliku di perbukitan yang hijau, kita akan melewati Pasar Surian, yaitu sebuah pasar di ibu kota Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Dan setelah menempuh jarak lebih kurang 30 km dari Surian, maka akhirnya sampailah kita di gerbang wilayah adat Alam Serambi Sungai Pagu sebagai Serambi Alam Minangkabau. Sampai saat ini kita masih menyaksikan peninggalan kerajaan berupa Istana Raja Ampat di Sungai Pagu. Begitu juga jejak-jejak kerajaan berupa lembaga adatnya yang masih ada sampai saat ini. Kerajaan Alam Serambi Sungai Pagu memiliki 14 suku. 14 suku berkoalisi menjadi 2 balahan gadang. Suku Melayu berkoalisi dengan suku Panai, disebut Sabalah Gadang, dan suku Kampai berkoalisi dengan suku Tigolareh, disebut Sabalah Gadang. Koalisi suku Melayu dan Panai membawahi 7 suku dan memiliki 20 kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Inyek kurang aso 60. Sedangkan koalisi suku Kampai dan suku Tigolareh membawahi 7 suku dan memiliki 39 kursi perwakilan di Dewan Perwakilan Inyek kurang aso 60. Koalisi 4 induk suku ini masing-masing dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan Rajo Nan Barampe. Keempat raja ini kemudian berbagi kekuasaan dalam kerajaan Sungai Pagu. Masing-masing berfungsi sebagai
Ada yang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagai bidang keagamaan dan keuangan. Pimpinan suku Melayu menjabat sebagai Raja Alam atau eksekutif, bergelar Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah. Berkedudukan di Kampung Dalam, Pasir Talang, Pusat Alam Surambi, Sungai Pagu. Istana Daulat berupa rumah gadang Bapuncak 6, memiliki anjuang di kiri kanan, ujung dan pangka, dan ada anjuang paranginan atau cubuang yang disebut anjuang rajo. Pertanda rumah gadang seperti ini adalah Istana Daulat Raja Alam. Kawasan Istana Kampung Dalam dikelilingi oleh 4 rumah gadang sebagai perwakilan atau duta keempat induk suku yang ada di Sungai Pagu. Sebelah utara rumah gadang Datuk Rajo Garak Bumi, jorong perwakilan suku Kampai. Sebelah selatan rumah gadang Datuk Sampono Batuah, jorong perwakilan suku Melayu Bariang. Sebelah barat rumah gadang Datuk Rajo Kayo, jorong perwakilan suku Tigolare Sikumbang. Sebelah timur rumah gadang Datuk Bandaro, jorong perwakilan suku Panai. Yang kedua yaitu pimpinan suku Kampai menjabat sebagai Rajo Adat atau legislatif, memegang kitab Tambo Alam Sungai Pagu, bergelar Tuanku Rajo Bagindo, berkedudukan di Balun, Koto Parik Gadang di Aceh. Jaraknya 5 km dari Istana Kampung Dalam ke arah utara. Istana Balun merupakan jaluju atau pintu gerbang wilayah adat Sungai Pagu. Istana Tuanku Rajo Bagindo berupa rumah gadang Bapuncak 6, memiliki anjuang kiri kanan, ujung dan pangka. Ada beranda atau serambi di bagian depan rumah gadang tersebut. Itulah rumah gadang atau Istana Tuanku Rajo Bagindo. Yang ketiga yaitu pimpinan suku Tigolareh menjabat sebagai Rajo Ampang Limo, berfungsi sebagai paripaga atau yudikatif, bergelar Tuanku Rajo Malenggang, berkedudukan di Mudiak Lolo, Luak Nan Tujuh, 4 km jaraknya dari Istana Kampung Dalam ke arah barat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan, juga sebagai pemungut bea cukai di 10 bandar yang ada di pesisir barat pantai Sumatera. Istana Tuanku Rajo Malenggang berupa rumah gadang Bapuncak 5, 3 di ujung dan 2 di pangka, dan memiliki 1 anjuang di bagian kanan sebelah ujung. Bentuk rumah gadang seperti ini adalah bentuk rumah gadang khas di Sungai Pagu. Model rumah gadang seperti ini tidak terdapat di wilayah Minangkabau lainnya. Yang keempat yaitu pimpinan suku Panai menjabat sebagai Raja Ibadat, bergelar Tuanku Rajo Batuah, berkedudukan di Kampung Panai Tengah,
300 meter jaraknya dari Istana Kampung Dalam ke arah timur. Sesuai dengan fungsinya sebagai raja ibadat dan keuangan, juga menguasai tambang emas yang berjumlah 1.200 lokasi di wilayah Alam Surambi, Sungai Pagu. Istana Tuanku Raja Watuah berupa rumah gadang berpuncak 6. Lantainya ditinggikan pada bagian ujung, tapi tidak terlihat dari luar. Istana Raja Ampat di Sungai Pagu memiliki tipologi yang berbeda-beda antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Tapi ada kesamaan, yaitu posisi letak tangganya. Semua istana Raja Ampat berada di bagian pangka atau kiri bangunan. Demikian sekelumit informasi tentang keberadaan Istana Raja Ampat di Sungai Pagu, Serambi Alam Minangkabau. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai pengetahuan, dan sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalam.